Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pasca bom bunuh diri di Makassar, polisi tingkatkan pengamanan di seluruh rumah ibadah di Merauke. Cegah penyebaran COVID-19, Bandara Sentani akan gunakan tes genos COVID-19 mulai April mendatang. Antisipasi musim kemarau di Merauke, warga diminta siapkan penampungan air bersih. Pasca bom bunuh diri yang terjadi di Makassar minggu lalu, kepolisian Merauke meningkatkan pengamanan di sebuah tempat ibadah, khususnya gereja dan masjid di Merauke. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan secara khusus pengamanan tempat ibadah sudah dilakukan di Merauke, khususnya gereja menjelang perayaan Paskah. Namun akibat bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar, maka pengamanan makin diperketat. Untung juga menambahkan pihaknya menempatkan polisi berpakaian preman agar bisa mendeteksi secara dini. Bahkan sebelum Natal kita sudah lakukan tugas itu dengan baik. Di sini kita tidak punya hari istirahat. Bahkan kemarin 1 hari penuh saya dengan mobil sewaan mengelilingi kawasan gereja-gereja di seluruh wilayah Merauke. Alhamdulillah aman terkendali karena kita bekerja sama dengan Tasmen Khusus 88 kita juga tentang orang-orang yang seperti itu. Dan mungkin ya mereka berpikir kita sudah di sini yang sudah siap. Kita sudah siap atas itu. Pak, khusus menjelang Paskah apakah ada peningkatan pengamanan? Ada? Kita ada. Di kita ya, Iya. ada. Hanya cara kita silent operation. Oh, Nah, kita tidak seperti Natal. Natal kan mereka sudah ada rencana mau lebih gila. Kita sudah semua di sana. Bahkan yang Kristen nggak ke gereja. Hanya demi Natal. Tapi yang ini nih, ya yang Kristen masuk kegiatan Paskah. Kita yang Islam mobile dengan cara kita pakai preman. Sementara itu, Ketua NU Papua Tony Wanggai mengecam aksi bom di Makassar karena itu adalah tindakan kriminal yang harus dikecam semua pihak. Di semua agama sangat mengutuk keras untuk melakukan pembunuhan, melakukan kekerasan atas nama agama. Tidak diajarkan oleh semua agama. Khususnya di dalam Islam membawa pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan kasih sayang atau rahmatan lil alamin untuk seluruh alam raya dan untuk seluruh manusia, walaupun dari berbeda latar belakang agama, suku, bangsa, dan juga budaya. Oleh karena itu, kasus aksi terorisme yang terjadi di Makassar ini merupakan sebuah kriminal murni dan ideologi dari ajaran agama tertentu yang tidak didukung oleh agama apapun. Oleh karena itu kami meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan melakukan proses hukum dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya dan seberat-beratnya kepada pelaku terorisme ini. Saat ini umat Kristiani sedang memperingati Pekan Suci Paskah hingga 4 April mendatang. Mereka berharap peristiwa di Makassar tidak terulang dan meminta aparat kepolisian menjamin keamanan mereka beribadah. Polisi juga meminta warga tetap tenang dan tidak perlu panik dengan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Makassar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Berakhir sudah pelarian Freddy, pencuri ulung yang meresahkan warga di Merauke. Pria berusia 26 tahun ini sudah malang melintang mencuri puluhan ponsel di sejumlah lokasi. Polisi akhirnya meringkus pria ini di Jalan Gudang Arang, Merauke pada minggu lalu. Kepada polisi, Freddy mengaku beraksi seorang diri pada malam hari. Ini di mana lagi kau ngambilnya ini, laptop ini? Jalan Ternate. Jalan Ternate, terus di mana lagi? Terus sama Jalan Ternate ini kan? Hah? Ada pengaduannya. sama Jalan Seringgu itu. Jalan Seringgu. Terus apa lagi, ada masjid juga, ambil juga. Bukan masjid. Apanya itu, uang? Itu no,
nota Oh iya, oke. servis HP. Apa? Nota Oh, nota servis HP ya. Uang yang kau ambil berapa uang? uang ada 4.500.000. Hah? 4.500.000. 4.500.000. Kalau HP, laptop ini ambil di mana laptop? Ini di Jalan Ternate. Jalan Ternate. Saya laptop apa yang kau ambil di sana? HP HP juga berapa HP? 2. Dua. Selama ini kau ambil HP sudah berapa banyak? Nggak tahu. Nggak bisa hitung lagi, saking banyaknya ya. Laptop. Iya. HP berapa? HP 1. Nah, terus apa lagi? Kunci-kunci, Ah, dompet, uang uang berapa? 1,5 1,5 ya. Itu kapan ngambilnya dia? malam Senin. Malam Senin ya? Itu tanggal berapa itu ya? Oh, gitu. Dia lewat mana? Lewat atas ya? Naik. Hah? Naik lewat balkon. Oh, naik plafon ya? Balkon. Oh, balkon. Oh, terus Langsung masuk aja bang, masuk rumah itu. di kamar, dalam kamar itu. Di ruang tengah. Oh, Pelaku pagi ini oleh tim Auslang dan sementara masih pengembangan untuk mencari barang-barang bukti yang lain dan untuk meminta keterangan dari pelaku tersebut. cukup banyak Pak korban yang di Untuk sementara kalau misalnya lihat barang bukti cukup banyak dan ntar kita tinggal minta keterangan lagi dari yang lain-lain untuk selanjutnya untuk mencari tahu korban-korban yang masih ada. masih ada ya. Iya. Polisi menyita puluhan barang yang dicuri dan dijual Freddy ke pihak ketiga. Warga Merauke yang merasa kehilangan ponsel atau laptop selama 2 pekan terakhir bisa datang dan melapor ke Mapolres Merauke. Kini Freddy mendekam di sel tahanan. Atas perbuatannya ia diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Victor, seorang pemuda di Timika ini ditangkap aparat kepolisian pada minggu lalu karena mengemudikan sepeda motor dalam keadaan mabuk minuman keras. Selain menabrak pengendara motor, Victor juga memukul salah satu pemilik warung saat makan di warung yang berada di Jalan Cendrawasih, SP2 Mimika. Polisi lalu membawa pelaku ke Mapolsek Mimika Baru. Setelah sadar, polisi akan meminta pertanggungjawaban pelaku. Mengamankan seorang mabuk yang membuat keributan dan sebelumnya itu masalah laka. Dia tabrak seseorang atas nama Iksan Ditahu dan selanjutnya kemudian masuk di rumah makan dan memukuli yang punya rumah makan tersebut. Untuk saudara Wakirkwa, Victor Wakirkwa, karena tadi ada teleponnya yang korban tabrakan dari saudara Victor Wakirkwa, itu akan menjalani proses hukum karena pelapor yang di rumah makan yang saudara Wakirkwa pukul itu, untuk informasi dia akan menuju kantor kepolisian untuk membuat laporannya. Sama seperti Victor, anggota Polsek Mimika Baru juga menangkap seorang pemuda bernama Andi di waktu yang sama. Andi ditangkap dan ditahan di sel selama 1 hari karena mabuk minuman keras lalu membuat keonaran. Namun saat sadar dan dipulangkan, Andi kembali mabuk dan akhirnya kembali harus menginap di sel tahanan Mapolsek Mimika Baru. Kasus ini merupakan yang kesekian kalinya yang terjadi akibat pengaruh minuman keras. Selain memicu keonaran, minuman keras juga menjadi penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selama bulan Maret ini, Polres Mimika telah menangkap 4 tersangka kasus narkoba. Keempat pengedar narkotika ditangkap di 4 lokasi berbeda karena kepemilikan ratusan gram tembakau sintetis atau yang dikenal dengan tembakau gorila serta sabu-sabu. Kapolres Mimika meminta orang tua agar lebih waspada karena peredaran narkoba di Mimika meningkat tajam dan menyasar ke anak muda, khususnya penggunaan tembakau gorila yang memiliki efek halusinasi lebih kuat dari ganja. Agar memantau, melihat, ya, mungkin putra-putranya, anak-anaknya, atau saudaranya dalam hal bergaul, karena dengan adanya ganja ini, ya, mereka bisa
membuat seolah-olah seperti rokok. Ya, seperti rokok, dan tanpa disadari hal itu akan mempengaruhi tentunya pikirannya dan kinerjanya, dan tentunya berpengaruh pada anak-anak yang pada usia-usia sekolah. Keempat pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Aparat kepolisian Mimika berupaya memutus rantai peredaran narkoba di Mimika. Salah satunya mengoptimalkan peran orang tua sebagai garda terdepan dalam mendidik anak-anak mereka. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi akhirnya meringkus satu dari dua pelaku begal dengan korban anak kecil berusia 5 tahun yang akhirnya meninggal dunia di rumah sakit pada pekan lalu. Herman ditangkap minggu lalu di Kampung Yobar, Merauke, tidak jauh dari lokasi kejadian. Polisi saat ini masih mengejar pelaku lain yang diduga masih berada di Merauke. Untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terulang lagi, kepolisian Merauke akan gencar menggelar razia senjata tajam di sejumlah lokasi rawan begal dan pemalakan. Kita harus percaya pada pihak kepolisian. Kita sudah ada di sini. Kesiagaan kita sudah kita buat sedemikian rupa. Saat ini kita memang meningkatkan tingkat pengamanan itu sudah lebih tinggi dari yang kemarin-kemarin. Melihat ada pengembangan kejahatan walaupun cuma 2, tapi itu bagi kita sudah kurang ajar. Makanya semalam kita operasi sampai jam 12. Di semua titik yang kita anggap perlu, dan ada yang kita tahan. Ada yang kita tahan, menyangkut senjata tajam. Perkembangan terkait dengan begal anak kecil yang mengakibatkan anak kecil meninggal dunia, Pak? Kita sudah tangkap temannya yang satu lagi belum, masih dalam pengejaran. Pekan lalu seorang bocah yang dibonceng bapaknya dibegal di Jalan Yobar saat akan pulang ke rumahnya. Bocah berusia 5 tahun sempat dirawat di RSUD Merauke, namun nyawanya tak tertolong karena luka berat di bagian kepala. Polisi menghimbau warga agar waspada dengan aksi begal. Pelaku kerap membawa senjata tajam dan dalam keadaan mabuk, tidak segan-segan melukai korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. PT Angkasa Pura mulai 1 April 2021 akan menerapkan layanan pemeriksaan Genos C19 di Bandara Sentani. Layanan ini dikhususkan bagi masyarakat yang sudah memiliki tiket penerbangan. Dengan layanan pemeriksaan Genos C19 ini akan menambah pilihan bagi masyarakat untuk mengecek kesehatan selain tes rapid antigen dan PCR yang saat ini menjadi syarat perjalanan transportasi dengan pesawat udara. Sementara untuk harga layanan pemeriksaan Genos C19 masih menunggu Kementerian Perhubungan dan Gugus Tugas Nasional. General Manager Bandara Sentani Agus Budiharto mengatakan layanan Genos C19 ini akan lebih mempercepat langkah pencegahan penularan COVID-19 serta menjadikan layanan transportasi udara menjadi lebih aman dan nyaman. Siapannya mungkin tahap awal kita udah punya 10 ya, 10 alat itu. Kita lihat perkembangan nanti. Prinsipnya siap, gitu aja. Apabila pemerintah bilang 1 April Sentani juga siap, kita juga siap. Makanya kita nunggu arahan kantor Polisi Jakarta. Tentunya alatnya. Kalau satu bagaimana melayaninya. Ada beberapa lah. Kita lihat traffic penumpangnya, kebutuhan nanti kita lihat dari teman-teman. Prinsipnya Sentani siap untuk melaksanakan program jenis ini. Diharapkan nanti pada akhir April diperkirakan, tapi nanti kita sambil menunggu arahan ya. Nah, kita diharapkan bisa ada diikuti dengan bandara-bandara yang lain. Yang penting pada saat implementasinya kita bagaimana kita menekan angka penyebaran COVID dengan peralatan-peralatan hasil daripada anak bangsa juga, teman-teman dari UGM yang kita berterima kasih juga. Nah, ini juga tentu hal ini sudah diterapkan di kereta api. Mudah-mudahan arahan Pak Menteri bisa segera diterapkan di pesawat, di bandar udara, dan tidak mengurangi daripada kualitas pemeriksaan. Genos C19 merupakan alat pendeteksi COVID-19 buatan Universitas Gadjah Mada yang sudah mengantongi izin Kementerian Kesehatan untuk digunakan di masyarakat. Alat ini diklaim bisa melakukan tes lebih banyak 120 tes per hari. Namun produksi alat ini masih terbatas. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua.
Dinkes Merauke hingga saat ini masih terus melakukan vaksinasi terhadap mereka yang masuk kategori kelompok pelayan publik. Dari 21.000 target Dinkes untuk divaksinasi, saat ini baru setengahnya atau sekitar 10.000 pelayan publik yang sudah divaksin. Kadinkes Merauke menargetkan vaksinasi terhadap pelayan publik akan tuntas hingga April mendatang. Namun semua bergantung pada stok vaksin yang saat ini ada di gudang farmasi Dinkes. Sama seperti sekarang kita yang pelayanan publik ini, ya seharusnya masih banyak yang untuk pelayan publik yang belum mendapatkan suntikan pertama. Tapi vaksin kita tersisa ini untuk suntikan kedua bagi pelayanan publik yang sudah suntikan pertama aja ini kemungkinan kurang. Jadi kita pasti dahulukan dulu yang suntikan kedua, karena kan suntikan kedua untuk supaya kekebalannya optimal. Tapi kalau dia tidak mendapatkan suntikan kedua kan percuma. Gitu, sehingga kalau untuk suntikan pertama kan bisa kita pending, tunggu vaksin ada lagi baru kita bisa suntik. Itu untuk yang pelayanan publik itu suntikan pertama ada yang belum dapat, ada sekitar berapa persen, Dok? Ya. Ada berapa persen kira-kira yang belum dapat suntikan pertama? Kita suntik untuk pelayanan publik kita tuh target sasarannya sekitar 21.000. Untuk pelayanan publik kita sudah suntik sekitar 10.000-an. Berarti belum setengah ya, Dok? Nevil Muskita juga mengakui Dinkes Merauke memiliki stok vaksin terbatas karena keterbatasan pasokan dari Dinkes Provinsi. Namun, Dinkes Merauke tetap berupaya mencapai target semua pelayan publik tervaksin pada April mendatang, sehingga bisa dilanjutkan vaksinasi berikutnya terhadap lansia dan pedagang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk menjaga stok pangan di masa pandemi COVID-19, Kodam 18 Kasuari bersama Pemda Papua Barat resmi mencanangkan program ketahanan pangan di Kampung Warami, Distrik Tanah Rubuh, Manokwari, Senin kemarin. Bahan pangan dinilai penting di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, warga diajak memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam. Pencanangan program ketahanan pangan ini bisa dimulai dari keluarga, sehingga ketika harga kebutuhan pokok melonjak, warga sudah tidak kaget karena kebutuhan pokok sudah tersedia di halaman rumah. Membuat Kampung Warami bagaimana membimbing atau membuat kami salah satu contoh yang sangat luar biasa sehingga bisa Kampung Warami ini ada pangan dari bibit-bibit tanaman seperti terong, rica, dan itu juga menjadi percontohan untuk kami ke depan. Pemda Papua Barat berharap program ketahanan pangan ini bisa dilakukan di setiap kabupaten di Papua Barat. Ya, ini kita harapkan masyarakat bisa menanam ya, daripada lahan begitu banyak, begitu luas, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Tapi dengan adanya program ketahanan pangan keluarga yang dilaksanakan oleh Kodam 18 Kasuari ini, kita memberikan semangat motivasi kepada petani khususnya yang ada di Kampung Warami ini supaya lahan-lahan mereka bisa buka dan bisa tanam dan pada akhirnya bisa berhasil dan bisa jual ya kan, jual ke Manokwari dan ketika jual laku ya untuk kehidupan keluarga tapi juga ya memberikan makan juga kepada orang lain juga gitu. Pangan itu merupakan salah satu faktor penentu ya, dalam ketahanan nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik, ya, sosial. Oleh sebab itu, ketahanan pangan merupakan program utama dalam membangun pertanian saat ini. Seperti kita ketahui bersama, program pemerintah sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, ya, bahwa kita harus melakukan pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini. Krisis pandemi kesehatan ini tidak boleh dibiarkan ya, berlarut-larut. Krisis pandemi, krisis kesehatan harus kita hentikan. Karena kalau tidak, dia akan menjadi krisis ekonomi. Ya. Kalau terjadi krisis ekonomi, krisis pangan, kita tidak makan, nanti akan terjadi krisis sosial. Ya. Dan itu tanda-tanda suatu negara itu tanda kehancuran. Ya. Kampung Warami terpilih sebagai kampung ketahanan pangan untuk memberikan edukasi bagi warga setempat. Petani di Kabupaten Warami juga akan dibantu benih atau bibit untuk bercocok tanam, seperti benih jagung, cabai, betatas, singkong, dan terong. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau akan terjadi pada akhir Mei di wilayah selatan Papua, termasuk Merauke. BMKG meminta warga di wilayah tersebut agar menyiapkan alat penampung air sehingga ketika musim kemarau datang mereka tidak kekurangan cadangan air bersih. Selain itu juga BMKG memperingatkan warga agar tidak membakar lahan gambut atau hutan untuk membuka lahan perkebunan karena saat musim kering api dengan mudah merambat sehingga bisa memicu kebakaran luas. Ya akan buat masyarakat umum bagaimana memanage, mengatur mengelola airnya itu seperti apa, dan mudah-mudahan bisa nanti ada bantuan dari dinas-dinas terkait dari pertanian atau dari PU bagaimana pengelolaan manajemen airnya. Ya Pak, mungkin jadi musim kemarau itu tidak serta-merta menghilangkan hujan ya. Jadi dia tetap ada tapi jumlahnya. Jadi musim kemarau itu kita menghitung jumlah hujan apabila rekapitulasi atau akumulasi hujan selama 1 bulan atau 10 hari itu kurang dari 50 berturut-turut. Jadi kalau kita ukur dalam 10 hari itu ada nggak sampai 50, itu masih dikatakan musim kemarau. BMKG memprediksi tahun ini sebagian wilayah Indonesia terlambat memasuki musim kemarau. Untuk sebagian wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, musim kemarau akan terjadi bulan April ini. Sementara Mei hingga Juni, musim kemarau diperkirakan akan terjadi di Papua, Maluku, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Untuk itu BMKG meminta petani mempersiapkan diri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hubungan asmara seringkali berakhir dengan pertengkaran, bahkan tidak jarang berakhir di kantor polisi. Seperti yang dialami RS yang melaporkan mantan pacarnya yang berprofesi sebagai pengacara ke polisi karena diduga telah mengunggah video asusila mereka ke media sosial. Korban merasa terpukul, meminta pelaku ditangkap dan diproses secara hukum. Polisi langsung meringkus pelaku pada Minggu lalu dan saat ini tersangka mendekam di ruang tahanan Polres Merauke. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Agus Pombos mengatakan video asusila tersebut direkam secara diam-diam oleh pelaku. Setelah hubungan asmara mereka putus, tersangka lalu mengunggah video asusila tersebut ke media sosial. Kejadian ada perempuan inisial LS dengan pacarnya, mereka di rumah sama keluarga. Rupanya perempuan ini secara diam-diam di-shoot, divideokan oleh PW ini, oleh terlapor. Rupanya secara diam-diam. Setelah itu mereka marahan atau apa, laki-laki ini atau PW terlapor menaikkan statusnya, menaikkan di status WhatsApp. Di status WhatsApp, rupanya setelah itu perempuannya lihat. Setelah dilihat, wah video saya, ditunjukkan ke ibunya juga lihat dan jadi marah. Saat itulah mereka kemudian melanjutkan untuk membuat laporan polisi. Polisi saat ini masih memeriksa tersangka. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bovendigul saat ini masih menunggu jadwal yang dikeluarkan KPU dan Bawaslu Papua. Pemda Bovendigul pada dasarnya mendukung penuh pelaksanaan PSU yang diperintahkan MK. Pemda bahkan telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, termasuk anggaran pengamanan. Ini juga menyangkut penganggaran. Kita tahu bahwa penganggaran ini juga tidak bisa ditentukan oleh 1-2 pihak, harus semuanya, pemerintah daerah, DPRD, ya TNI Polri, khusus keamanan, dan juga yang paling penting penyelenggara, karena ini perintahnya PSU. Jadi pemungutan suara ulang di seluruh distrik, 20 distrik, 112 kali. Kira-kira kalau untuk idealnya kapan pelaksanaan PSI yang lebih bagus menurut Pak Bupati? Kalau saya sih
tidak bisa ya, kita kalau ikuti standar 90 hari ya nanti dilihat dari kesiapan di lapangan ya. Kalau anggaran sudah jelas, saya rasa KPU sudah bisa menyusun tahapan-tahapannya, apakah itu pembentukan KPP dan seterusnya. Sementara itu, Kapolda Papua meminta 3 bupati yang daerahnya dilakukan pemilihan ulang agar menjaga demokrasi di daerahnya berjalan secara baik dan aman. Saya berharap demokrasi di tanah Papua, khususnya di 3 detik ini bisa dijaga sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin di 3 kabupaten, pemimpin yang mempunyai nurani yang baik, sehingga nantinya dia bisa memimpin kampungnya dengan baik. Saya kembali lagi pada kesempatan ini saya ingatkan kepada seluruh bupati yang sudah terpilih dan nantinya juga di 3 kabupaten ini, saya berpesan apabila sudah dilantik, kembalilah untuk mengurus kampung, tidak keluar atau meninggalkan kampung. Jadi dia harus hari-hari hadir di kampung, melayani masyarakat di dalam roda pemerintahan, sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa mencari pemimpinnya di kampung. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada di Bovendigul, mengharuskan Bovendigul untuk menggelar ulang pemungutan suara ulang dalam waktu 90 hari. Keputusan MK juga hanya mengikuti 3 paslon yang akan bertarung dalam pilkada Bovendigul. Sementara jumlah pemilih di Bovendigul sekitar 36.800 pemilih yang tersebar di 220 TPS. Muhammad Ridwan dan Hendra melaporkan dari Merauke dan Jayapura. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.